Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah, Bapak bisa berjumpa lagi dengan kalian semuanya di semester 2. Nah, tetap semangat karena Bapak pun semangat. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar daripada pelajaran akidah akhlak di semester 2 pada bab ke-7. Judulnya adalah kalimat thayyibah. Nah, boleh dibuka juga di halaman 77. Kita akan belajar kalimat thayyibah bagian 2. Judulnya adalah tarzi. Judulnya adalah tarzi, betul. Nah, kalau sudah, coba sama-sama kita buka pada halaman 78. Di sini Bapak akan memulai dengan peta konsep. Di pelajaran ini kita harus mengetahui apa saja yang akan kita pelajari. Nah, maka di peta konsep itu sudah terbagi ya, bahwa kalimat thayyibah tarzi ini yang akan kita bahas ke depan terbagi dua. Yang pertama pengertian tarzi tersebut, dan yang nomor kedua adalah waktu mengucapkan kalimat tarzi tersebut. Nah, diawali dengan pengertian tarzi. Buka halaman 79. Pengertian tarzi ini akan terbagi kepada dua. Yang pertama menurut bahasa, apa itu tarzi, dan yang nomor kedua adalah menurut istilah, apa itu tarzi. Nah, di buku itu jelas sekali anak-anak sekalian. Yang pertama, kata tarzi atau istirja itu diambil dari kata roja'a. Apa roja'a? Yaitu pernyataan kembali kepada Allah. Nah, adapun yang dimaksud dengan pernyataan kembali kepada Allah yaitu ucapan yang sering kita dengar saat orang tersebut meninggal dunia. Maka kita sering membacanya dengan kalimat thayyibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, Bapak yakin kamu semuanya hafal, karena memang ini sering kita dengar terutama saat orang tersebut mendapatkan musibah. Nah, anak-anak sekalian, lebih jelasnya ada di halaman 79. Bacaan Arabnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dalam menjalani hidup sehari-hari tentunya kita akan sering menjumpai bermacam-macam keadaan. Contohnya seperti suka duka, sehat sakit, tertawa menangis, berhasil gagal, dan sebagainya datang akan senantiasa silih berganti. Nah, ketika kita mengalami kebahagiaan, kita wajib bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah. Masih ingat kan pelajaran sebelumnya? Nah, sebaliknya jika kita sedang mendapatkan kesusahan, sedang mendapatkan musibah, maka hendaklah kita bersabar dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena ini bagian daripada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, ujian kepada kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyediakan solusinya. Maka oleh karena itu, lihat di dalam surat Al-Insyirah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya adalah inna ma'al usri yusra, artinya sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Jadi tidak mungkin Allah memberikan musibah, cobaan, melainkan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kebahagiaan, memberikan kemudahan, dan insya Allah akan diangkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, pengertian mengenai tarji kalimat thayyibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan bisa juga dibuka halaman 80. Bagian kedua yang akan kita bahas di bab ini adalah mengenai waktu pengucapan tarji. Waktu yang pas untuk kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, anak-anak, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun diucapkan ketika kita mengalami musibah. Ya, musibah seperti apa? Ya, musibah
apapun itu bentuknya, yang jelas musibah itu yang tidak mengenakan kepada kita, kepada keluarga kita, atau mungkin kepada orang lain. Maka disitulah pasang bacaan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, musibah merupakan suatu yang tidak mengenakan bagi orang-orang yang zalim. Musibah merupakan malapetaka ataupun ajab. Itu kalau musibah yang terjadi bagi orang yang jahat, bagi orang yang zalim, itu bukan ujian, tapi melainkan ajab atau malapetaka. Ya, yang merupakan pelajaran juga buat mereka agar dia itu sadar, dia memperbaharui daripada sifat buruknya menjadi yang baik. Nah, adapun bagi orang yang beriman, maka musibah itu merupakan ujian, ya, yang harus dia hadapi dengan sabar agar dia itu bisa mendapatkan peringkat atau semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya para nabi, seperti halnya para rasul atau orang-orang yang soleh. Mereka itu diberi sakit, mereka itu diberi ujian, mereka itu diberi cobaan, bukan karena Allah tidak sayang, justru karena Allah sayang sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau semuanya. Nah, ada kisah ya mengenai musibah. Di sini dikisahkan, ada dibuka di halaman 80 ya. Di situ dikisahkan ada seorang yang bersabar, namanya adalah Imran bin Hassin. Silahkan nanti kamu bisa juga dipelajari kembali, dibuka ya. Bapak hanya sebatas mengulas saja singkat bahwa ini contoh daripada tingkat kesabaran Imran bin Hassin. Dia menderita penyakit yang sangat berat. Ia telah berobat ke sana kemari, tapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Berapa tahun dia sakit? Selama 30 tahun ia tidur terlentang dan tidak mampu duduk ataupun berdiri. Sungguh luar biasa, 30 tahun, sangat waktu yang begitu panjang. Nah, suatu hari saudaranya Ala datang menjenguknya. Jadi Ala ini adalah saudara daripada Imran. Begitu menyaksikan kondisi saudaranya itu, spontan saja dia menangis, mengeluarkan air matanya. Nah, maka Imran berkata kepada saudaranya itu, apa perkataan Imran yang sakit itu kepada saudaranya? Seperti ini, mengapa engkau menangis? Nah, saudaranya menjawab, karena saya menyaksikan bahwa selama bertahun-tahun engkau berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Imran berkata, apa yang dia ucapkan sangat luar biasa. Jangan menangis dan jangan bersedih. Apa yang dikehendaki Allah jauh lebih kusukai ketimbang apapun. Aku merasa senang jika sepanjang hidup aku berada dalam kondisi seperti ini. Aku hendak menceritakan sesuatu kepadamu, dan aku berharap selama aku masih hidup engkau tidak menceritakannya kepada siapapun. Ketahuilah wahai saudaraku, dalam kondisi seperti ini aku senantiasa bersama para malaikat. Mereka memberi salam kepadaku dan aku pun menjawab salam mereka. Aku amat senang tinggal bersama mereka. Subhanallah. Jadi ketika dia mendapatkan sakit yang luar biasa selama 30 tahun, tidak pernah mengeluh ya, apalagi dia berputus asa. Justru dia merasa senang bahwa selama dia sakit, maka malaikat senantiasa menjumpainya, memberikan salam kepadanya. Nah, maka oleh karena itu, saat kita sedang mendapatkan musibah, maka hadapilah dengan sabar. Insyaallah innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang terakhir, anak-anak sekalian, ketika kita mendapatkan musibah itu, mau itu musibahnya musibah yang kecil maupun yang besar, maka sama saja kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau musibah besar mungkin salah satunya seperti kita diberikan sakit atau ada orang tua kita yang meninggal dunia. Adapun musibah-musibah kecil, contohnya ada pada halaman 81. Ketika kita sedang berjalan, tiba-tiba kaki kita tersandung batu, itu bagian daripada musibah. Ucapkan kalimat Allah, ya. Terus ketika kita mengalami kecelakaan ringan, itu bagian daripada musibah. Atau ketika kita mengalami kehilangan uang atau benda lainnya, atau mendengar kabar tentang berita tersebut, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena itu bagian daripada ujian. Terima kasih.
anak-anak sekalian, Bapak harap kalian lebih rajin lagi di semester 2 ya, rajin-rajin menghafal, rajin-rajin membaca, dan praktikkan apa yang Bapak jelaskan pada hari ini, terutama dalam kaitan bersabar. Praktikkan. Kamu ini harus bisa mempraktikkan agar nanti kamu menjadi contoh untuk keluarga dan teman-teman yang lainnya. Oke, nanti setelahnya kamu menyimak video Bapak, kamu membaca, silahkan kamu untuk melanjutkan daripada halaman 83 sampai 84. Di situ ada latihan yang mesti kamu kerjakan. Selamat untuk mengerjakan. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Salam dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.